Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang diberi kepada hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari pembahasan inisiasi dan perencanaan proyek film Mau Jadi Apa sebagai pemenuhan laporan proyek komprehensif IT Project Management. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, Ibu Idria Maita, serta rekan-rekan yang sudah membantu dalam pengerjaan tugas ini. Baik, untuk perkenalan pertama, perkenalkan saya Alfiza Fajadi Kantara. Untuk pendahuluan, saya akan membahas tentang latar belakang serta masalahnya. Nah, di sini kami memiliki latar belakang, yaitu relevansi cerita serta solusi inovatif. Nah, kita akan membahas relevansi cerita, yang dimana pada relevansi cerita yang kami angkat ini adalah fenomena adaptasi sebagai mahasiswa baru, yang dimana di dalam cerita kami ini merupakan cerita kisah nyata dari seorang teman kami. Nah, di sini adalah beberapa konflik atau perseteruan di dalam cerita kami itu, seperti konflik senioritas, lalu pencarian identitas diri di dalam lingkungan kampus. Baik, untuk solusi inovatifnya, tokoh utama mengubah tantangan menjadi inovasi digital, yaitu sistem informasi forum informasi mahasiswa Universitas Islam Negeri. Apa artinya? Di sini kami memiliki sebuah permasalahan, ya di mana permasalahan itu kami hadapi dengan cara memberikan edukasi atau inovatif. Nah, dari permasalahan itu kami eh, menghasilkan ide untuk membuat sebuah karya, yaitu sistem informasi. Nah, langsung saja, apa tujuan dan manfaat proyek kami itu? Di sini kami membuat sebuah produksi film yang dimana menghasilkan luaran akademik berkualitas, yaitu MP4. Lalu inovasi digital apa yang kami berikan? Inovasi digitalnya ialah memperkenalkan prototipe sistem informasi. Lalu untuk edukasinya, kami menerapkan konsep manajemen proyek secara nyata. Lalu kolaborasi, melatih kerja tim dan pengelolaan risiko operasional. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan proyek charter. Di sini kami akan membahas deskripsi dan tujuannya. Nama proyek kami adalah Short Movie yang berjudul Mau Jadi Apa. Periodenya dari 1 April hingga 30 Mei 2026. Itu adalah periode masa pengerjaan proyek tersebut. Nah, untuk proyek manajernya dengan saya sendiri, yaitu Alfiza Fajadi Kantara. Lalu tujuan proyek ini apa? Tujuannya untuk memproduksi film pendek yang mencerminkan pemahaman manajemen proyek IT serta menyampaikan pesan inspiratif kepada mahasiswa baru. Kita masuk ke analisis risiko dan deliverables. Yang pertama kita harus identifikasi risiko dulu. Yang dimana identifikasi risiko itu kami memiliki jadwal kuliah yang padat, keterbatasan alat syuting, cuaca yang terprediksi, serta hak cipta musik latar. Lalu, bagaimana strategi mitigasi kami? Nah, dari jadwal kuliah yang padat, dari identifikasi risiko tersebut, kami akan memberikan strategi, yaitu syuting di luar jam kuliah atau weekend. Lalu, untuk keterbatasan alat syuting tadi itu, kami akan melakukan peminjaman untuk alat syuting, optimasi smartphone, dan lain-lain. Lalu, untuk cuaca yang terprediksi itu, kami menyiapkan lokasi indoor cadangan agar strategi mitigasi kami itu efektif. Lalu untuk hak cipta musik dan latar, kami menggunakan musik yang royalty-nya free. Untuk hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya yaitu berupa file film MP4 siap tayang, lalu naskah film dan storyboard, prototipe sistem informasi, serta dokumentasi dan laporan akhir. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Muhammad Efram Fadil, untuk lanjutan bab 2, yaitu metodologi dan WBS. Untuk teman kami, dipersilakan. Terima kasih bagi rekan saya Dirga. Di sini saya sebagai presenter 2, yaitu Muhammad Ibnu Fadil akan melanjutkannya dari Dirga sendiri. Masuk ke slide yang 8. Pada slide 8, ruang lingkup dan milestone. Pada slide ini dijelaskan ruang lingkup dan
Proyek yang dapat dibagi menjadi dua yaitu in-scope and out-scope. Untuk in-scope, proyek ini mencakup penulisan naskah, produksi film yang meliputi casting, syuting, and editing, pengembangan prototipe sistem formasi, serta promosi melalui Instagram. Sedangkan untuk out-scope, meliputi distribusi film ke festival berbayar. Implementasinya itu operasionalnya penuh dengan sistem informasi dan pembuatan musik dan orisinal. Selain itu, terdapat beberapa milestone penting yang dimulai dari penyusunan project chapter, proses produksi, hingga penyelesaian dan penyerahan proyek pada akhir Mei 2026. Lanjut ke slide 9. Ringkasan anggaran dan organisasi. Proyek ini memiliki total anggaran sebesar 1 juta rupiah yang dialokasikan secara efisien untuk mendukung seluruh aktivitas produksi. Struktur organisasi proyek terdiri dari beberapa peran utama yaitu Alfiza Fajar Dirgantara itu bertindak sebagai project manager yang mengelola keseluruhan proyek. Saya Muhammad Ivan Fadil bertugas sebagai sistem developer yang mengembangkan prototipe formasi dan Tommy Julianda Taher berperan sebagai UI or UX designer sedangkan Zikri Alfikri Zaptimun bertanggung jawab pada tim promosi. Pembagian peran ini membantu memastikan aspek ya proyek dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Masuk ke slide selanjutnya yaitu slide 10, metodologi hybrid atau Agile Scrum. Dalam proyek ini, kami menggunakan pendekatan hybrid yang menggabungkan Agile Scrum dan Waterfall. Agile Scrum ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dan proses yang kreativitas dan memungkinkan perubahan dilakukan secara cepat berdasarkan kebutuhan tim, sementara pendekatan secara waterfall digunakan untuk menjaga alur perencanaan tetap terstruktur. Pelaksanaan proyek dibagi ke dalam 4 sprint, yaitu sprint 1 untuk praproduksi yang mencakup penulisan naskah dan casting, sprint 2 untuk pembuatan materi promosi, dan sprint 3 untuk proses syuting atau produksi, dan sprint 4 untuk pasca produksi serta editing video. Masuk ke slide 11, work work breakdown structure atau bisa disingkat WBS. Work breakdown structure atau WBS digunakan untuk membagi pekerjaan proyek menjadi beberapa bagian yang ya supaya menjadi lebih struktur. Tahap pertama adalah praproduksi yang meliputi penulisan naskah, pembuatan storyboard, proses casting, dan survei lokasi. Kedua adalah produksi, yaitu pengambilan gambar dari awal hingga akhir cerita, serta didemonstrasikan sistem formasi. Tahap terakhir adalah pasca produksi yang mencakup seleksi vortex, editing, audio, miking, hingga proses ekspor file dalam format MP4, MP4. Dengan pembagian ini, setiap pekerjaan memiliki tujuan yang jelas sehingga proses monitoring dan pengendalian proyek menjadi lebih mudah. Demikian pemaparan mengenai ruang lingkup proyek, anggaran, metodologi yang digunakan, dan work breakdown struktur. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saudara kami Tommy Julianda Taher yang akan membahas strategi manajemen pengetahuan, tantangan proyek, dan evaluasi keberhasilan proyek. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Mufal. Saya Tumul Jianda dan pada kali ini saya akan menjelaskan strategi manajemen pengetahuan pada proyek ini. Nah, pada tahap manajemen pengetahuan, tim menerapkan 3 strategi utama. Yang pertama itu penyimpanan, yaitu seluruh aset proyek, dokumen, dan source kode untuk sistem yang kami buat itu sistem informasi disimpan secara terpusat menggunakan Google Drive dan GitHub agar mudah diakses oleh seluruh anggota. Yang kedua yaitu berbagi pengetahuan dan dilakukan melalui grup WhatsApp untuk komunikasi harian dan daily group untuk memastikan setiap anggota memahami perkembangan proyek. Dan yang ketiga yaitu mendokumentasikan feedback serta listen learn agar pengalaman dari proyek ini dapat menjadi referensi dan peningkatan. Untuk selanjutnya itu ada tantangan yang kami hadapi di lapangan. Selama pelaksanaan proyek ini, kami menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama, koordinasi dengan 13 pemeran yang memiliki jadwal berbeda-beda. Untuk mengatasinya, kami melakukan konfirmasi ulang 2 hari sebelum proses syuting. Yang kedua, kendala teknis berupa kendaraan yang digunakan salah satu anggota kami itu mengalami kerusakan. Jadi kami mengatasinya dengan menyesuaikan skenario yang kami buat sehingga tetap mendukung alur cerita secara alami. Yang ketiga yaitu risiko pelanggaran hak cipta pada musik latar.
Solusinya kami menggunakan musik bebas royalti agar aman digunakan. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan dari sumber anggaran. Jadi kami efisiensinya sehingga dapat efisiensi sebesar 5%. Pada saat terakhir ini kita masuk ke evaluasi keberhasilan proyek. Berdasarkan hasil evaluasi kami, proyek ini kira-kira bisa mencapai tingkat keberhasilan sebesar 55%. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator, yaitu proyek selesai tepat waktu, video dan skrip berhasil diselesaikan sesuai target, efisiensi anggaran mencapai sekitar 5%, serta seluruh laporan proyek tersusun dengan lengkap. Dari hasil ini dapat kami simpulkan bahwa proses perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan proyek berjalan dengan baik, sehingga tujuan utama dari proyek ini itu dapat tercapai. Demikian pemaparan mengenai proyek kami ini. Eh, Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sekian dari saya dan kelompok. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.